Halo semuanya, jadi aku bakal ngobrol-ngobrol dikit. Jadi gini nih semuanya, kan sekarang kita tuh hidup di zaman yang serba digital. Jadi apa-apa serba online, mulai dari belanja, belajar, dan juga kerja tuh bahkan bisa online. Terus kalau misalnya kita mau hiburan juga bisa tinggal buka HP kan. Tapi di balik kemudahan itu ada juga tanggung jawab besar yang kita lupakan. Jadi gimana sih cara kita menjadi warga negara yang cerdas di dunia digital ini? Soalnya dunia digital itu bukan tempat buat cari hiburan doang, tapi juga bagian dari kehidupan kita, yaitu mulai dari sosial, ekonomi, dan juga hukum kita. Segala yang kita lakukan di dunia maya bisa punya konsekuensi di dunia nyata. Nah, disinilah pentingnya kita sadar hukum dan tahu batas-batasnya. Kalau ngomongin hukum dasar, Indonesia tuh udah punya hukum tentang elektronik. Jadi Indonesia tuh udah punya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi dan elektronik, atau biasanya disebutnya Undang-Undang ITE, yang kemudian direvisi lewat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dan undang-undang ini mengatur banyak hal loh, jadi mulai dari transaksi online, penyebaran informasi, sampai perilaku di media sosial. Intinya UU ITE ini jadi payung hukum untuk aktivitas yang kita gunakan di dunia digital. Terus banyak banget kasus yang bisa jadi pelajaran loh. Misalnya kasus penyebaran hoax. Nah, kan sekarang lagi rame banget ya. Terus ya pasti hoax tuh di mana-mana sampai orang-orang tuh nggak heran lagi gitu. Misalnya pernah dengar nggak sih berita palsu tentang vaksin COVID? Bencana alam juga ada, atau isu politik yang sedang terjadi kemarin-kemarin. Banyak orang yang asal share tanpa verifikasi dan akhirnya malah bikin kepanikan masyarakat, atau jadinya kayak post truth gitu ya temen. Terus kalau misalnya udah kayak gitu, itu tuh bisa kena pasal 28 ayat 1 UU ITE yang bunyinya setiap orang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidanakan, teman-teman. Jadi meskipun share atau kalau akibatnya bikin kerugian publik yang bisa diproses dengan hukum, jadi hati-hati dalam berbicara dan bertindak dalam dunia maya ya teman-teman. Terus ada contoh lain, jadi kasus pencemaran nama baik dan body shaming di media sosial. Nah sekarang tuh lagi banyak banget, apalagi di TikTok ya, karena sekarang tuh orang-orang lagi sering banget upload di TikTok. Banyak banget orang yang komentarin fisik atau nyindir orang lewat komentar, story, tweet, atau video. Mereka bisa kena pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Itu dia. Bahkan ada kasus nyatanya, seorang karyawan itu dipecat gara-gara bikin apa coba? Gara-gara bikin komentar negatif tentang tempat kerja di TikTok. Dari situ kelihatan banget kalau jempol bisa lebih tajam daripada pisau. Kalau nggak dikendaliin lebih bijak, jadi kayak membuat masalah dan merugikan diri sendiri. Terus kalau kita kaitin sama UUD 1945 pasal 28F menyebutkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi, tapi di saat yang sama hak itu juga dibatasi oleh tanggung jawab. Kita bebas berekspresi iya, tapi kebebasan itu gak berarti bebas menghina, menyebarkan kebencian, atau menyebarkan hoax. Kebebasan berekspresi itu harus sejalan dengan kesadaran hukum dan etika digital. Jadi warga negara yang cerdas di era digital berarti harus paham 3 hal, yaitu melek hukum, melek teknologi, dan juga melek etika. Melek hukum itu apa sih artinya? Jadi artinya itu boleh dan gak boleh dilakukan di ruang digital itu harus tahu. Dan juga melek teknologi itu berarti kita harus pakai teknologi dengan efektif dan aman, dan tahu cara kontrolnya kayak gimana, tahu cara jaga privasi, tahu cara
verifikasi informasi dan melek etika itu artinya kita bakalan tetap sopan, menghormati orang lain, dan juga gak ngelakuin hal-hal yang bisa nyakitin atau ngerugiin orang lain. Nah, sekarang kita coba lihat dari fenomena yang sering banget terjadi. Orang itu gampang banget bikin konten provokatif, ya bener, provokatif demi viral, dan ada yang bikin prank ekstrim, ada juga yang ngomong kasar demi engagement, terus ataupun nyebar data orang lain. Padahal itu semua bisa kena pasal 26 UU ITE tentang perlindungan data pribadi. Pasal itu jelas disebutkan bahwa pengguna data pribadi seseorang di media elektronik harus jadi persetujuan orang yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya kita asal nyebarin nomor telepon, foto, alamat orang tanpa izin, itu bisa kena pidana juga gitu guys. Terus contoh kasus yang cukup viral beberapa waktu lalu, ada influencer yang tanpa izin nyebarin isi chat orang lain di story. Sering banget asli. Hasilnya ya dilaporin karena dianggap melanggar privasi. Kasus kayak gini bukannya hal sepele karena menyangkut hak pribadi dan harus dilindungi oleh hukum gitu. Selain itu, di era digital juga banyak muncul kasus cyberbullying. Bahkan beberapa korban sampai mengalami depresi berat akibat tekanan media sosial. Ini contoh yang nunjukin bahwa literasi digital bukan cuma kemampuan teknologi, tapi juga soal empati dan juga tanggung jawab sosial. Terus kita sebagai generasi muda juga punya peran penting kan buat menciptakan ekosistem digital yang sehat. Kita harus bisa bijak dan menggunakan media sosial itu dengan baik, dan otomatis ruang digital Indonesia jadi lebih positif dan gak ada lagi hujatan, saling menghujat, saling fitnah, dan juga saling ngejatuhin demi likes atau view gitu. Dan juga selain UU ITE, sebenarnya kita dilindungi juga sama KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk beberapa hal, misalnya soal penghinaan terhadap pejabat, lembaga negara, dan simbol negara. Jangan dianggap dunia maya itu bebas hukum. Justru sekarang tuh banyak banget bukti hukum yang berasal dari digital, mulai dari jejak komentar, tangkapan layar, sampai metadata. Polisi cyber juga bisa ngelacak semuanya loh guys. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana jadi warga digital yang cerdas? Gimana? Kalau dapat info, baca dulu, cek sumbernya, dan juga jangan asal repost, oke? Terus kedua, juga hormatin privasi dan perbedaan orang lain. Jangan sampai kita ikut-ikutan nyebarin kebencian. Dan yang ketiga, gunain media sosial buat hal yang positif. Misalnya boleh aja berpendapat tapi tetap sopan. Terus yang terakhir ada keempat, kenali hak digitalmu. Kalau misalnya kamu difitnah atau jadi korban penyebaran data pribadi, kamu juga berhak melapor. Itu juga bagian dari warga negara yang cerdas, tahu cara melindungi diri sendiri secara hukum. Dan juga kalau semua orang punya kesadaran kayak gitu, Indonesia bisa punya ruang digital yang gak cuma bebas, tapi juga aman, beretika, dan juga produktif. Karena sejatinya, kemajuan teknologi itu gak berarti kalau misalnya manusia gak ikut maju secara moral dan intelektual. Jadi kesimpulannya, warga negara di era digital itu bukan cuma paham teknologi, tapi juga untuk bertanggung jawab atas setiap jejak digital yang dia tinggalkan. Karena dunia maya, jejakmu adalah cerminan dirimu. Jempolmu bisa jadi alat perubahanmu dan juga bisa menjadi alat penghancuran. Semua tergantung kamu pakai buat apa. Gitu. Jadi mulai dari diri sendiri. Jadi gunain teknologi dengan bijak, patuhi hukum, dan juga menghargai orang lain. Karena jadi warga cerdas itu bukan cuma pilihan, tapi juga keharusan. Apalagi zaman digital seperti ini yang serba cepat kayak sekarang. Oke? Dadah! Ketemu lagi. Bye-bye. Terima kasih.